dia keluar, selalu dia mewaspadai hal dengan menjaga aurat dan sikapnya serta memperbanyak zikir dan secepatnya pulang ke rumah. Kondangan udah mampir, duduk ngobrol, kondangannya 15 menit, mampir 2,5 jam. Ya, bukan ibu-ibu yang di sini, bukan sana ya, kayak gitu. Mau numpang sholat silahkan numpang sholat, habis pulang selesai sholat ya pulang gitu. Jangan nunggu lama-lama, jangan tuh terlalu leha-leha dulu, duduk ngobrol dulu ini itu, jangan. Sedangkan suami ada di rumah ya. Pahala seorang istri saat menyambut suami, ya Allah, luar biasa banget. Suami pulang ngelihat istri udah dandan, udah cantik, udah bersih, saat pulang dilihatnya senyum. Benar, suami itu capeknya ditaruh di pagar rumah, nggak dibawa masuk lelahnya. Kenapa? Hilang, senang sudah ya. Dan tugas seorang istri itu menyemangatkan suami untuk berbuat kebaikan. Tugas itu tugasnya seorang istri. Bib, saya punya suami bejatnya luar biasa, main judi nggak berhenti-berhenti, tukang minum, semangatin selalu berbuat baik. Jangan memerintah, menyemangati. Kasih, ini loh nanti akan seperti ini. Kita umur mau sampai kapan? Ini saatnya nih kita nih, ayo kita berlomba-lomba. Saya kan pengen saat ditenteng sama di sirat masuk ke dalam surga, di belakang kita ada anak-anak kita. Mau nggak? Mau? Ya udah mati dulu. Jangan gitu. Saya udah pegel, Bib, ngelihat tingkah lakunya. Jangan. Saya punya tetangga, saya udah cerita belum begini nih. Ada di Petamburan, ada di daerah Petamburan berapa waktu itu saya lupa tuh. Ini suami tukang main judi, copet, mabok, mati, divonis sama dokter corona. Istri dapat duit, dikasih 5 juta, ditolak sama istrinya. Jangan Pak, jangan, nggak usah, pegang aja. Nggak apa-apa, saya senang, suami saya meninggal, saya udah senang banget katanya. Di suaminya udah bikin pegel luar biasa. Nggak boleh begitu. Ya, mau sebejat apapun nangis, suami meninggal, nangis seneng juga nggak apa-apa. Jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Tetap doain ya. Tugasnya seorang istri itu penyemangat, berbuat kebaikan. Jika seorang suami ada permasalahan di luar, ini saya nggak suka nih begini, udah ya, kalau itu kan semua udah jalan kayak gitu, emang itu orang udah sifatnya seperti itu. Jauh lebih baik. Bisa nggak begitu? Makanya saya dinikahkan sama Kalau saya nikah sama dia bisa main cakar-cakaran karena ini yang sabar, yang bager. Makanya saya dinikahkan sama karena orang baik. Kan semangat. Iya juga ya. Udah ngasah golok nggak jadi. Bisa nggak begitu? Nggak tahu deh, Bib. Pikir-pikir dulu deh, Bib deh. Nah sekarang fungsinya seorang istri jadi kompor. Tahu Rinai, si api biru. Istri itu lebih dari api biru. Kalau suami ada masalah, iya tuh emang saya pernah tuh begini-begini sama keluarga, ada aja. Disambungin, emosinya makin tinggi. Ini tugas seorang istri itu ngeredam. Saat suami emosi, istri redam. Saat istri emosi, suami ngeredam. Ini kalau dua-duanya emosi, selesai, hancur rumah tangga betul-betul. Itu tugasnya seorang Apa fungsi rumah tangga? Saling melengkapi. Jadi kalau sudah ngerasa melengkapi, nggak ada yang kurang, nggak ada, semuanya punya kelebihan. Sempurna di mata orang belum tentu baik daripada kesempurnaan itu yang dipandang daripada suami kita.
Lebih baik dilihat orang kurang tapi sempurna di mata suami. Orang lain nggak perlu tahu kita mau berbuat apa sama suami, terserah urusan kita. Nah, suami-suami kita kadang ada kita datang ke rumah teman, istri lagi pasangin sepatu atau kaos kaki ke suaminya. Ntar teman ngomong, lu rajin amat sampai segitunya. Diam aja, cicing wae cicing. Biarin aja, sorganya di situ. Tuh sorganya seorang istri itu di situ. Paham ya? Jadi harus melaksanakan suatu kebaikan agar suami tersebut bisa jauh lebih baik. Seorang istri yang soleha senantiasa mengabdi kepada suaminya. Mengabdi berarti menghamba. Seorang hamba kepada Allah itu kan taat, wajib. Apa yang dilarang ditinggalkan, kan begitu. Sama, setiap istri pun juga harus begitu. Yang disuka jalanin, yang nggak disuka tinggalin. Itu namanya menghambakan diri kepada suami. Sama. Bukan berarti yang syariat ditinggal, yang jelek dijalanin. Nggak bisa. Kalau suami mengatakan ini kewajiban, yang ini ketentuannya untuk agama, syariat, wajib kita jalani. Nah, kalau untuk kemaksiatan jangan. Nggak boleh. Wajib ditentang. Wajib ditentang. Seandainya suami ibadahnya kurang, istri pengen ngelihat suami ini ibadahnya siang malam, pengen banget, kasih motivasi yang kayak tadi lah tuh, saya pengen masuk surga sama bareng-bareng, kan gitu. Banyak bawa satu gerbong anak-anak kita, saudara-saudara kita, kan kita bisa masuk sama-sama. Setelah dia melakukan suatu kebaikan, walaupun saat setelah kita bicara itu melakukan ibadah cuma satu kali, apa yang dia lakukan pahalanya kita dapat. Pahalanya kita dapat. Kita lagi jalan ngelihat paku, itu ada paku, diambil sama suami yang buang, suami yang ditegur, ngasih suatu kebaikan, pahalanya kita dapat. Ya, dari yang sekecil itu tuh Allah perhitungan kepada hambanya, diberikan. Jangankan kebaikan yang kecil, yang nggak kelihatan aja deh. Kadang kita baik sama orang kan nggak kelihatan. Ana di dalam kamar pegang handphone, begitu dibuka, transfer siapa ya? Transfer ini sedikit, 100, 200, kirimin. Emang pada lihat? Nggak lihat. Allah yang nerima, senang. Itu kebaikan dikit yang nggak pernah kelihatan. Coba kasih manfaat. Tapi jangan setelah ini ngumpulin nomor rekening ya, bahaya ya. Jadi berbuat suatu kebaikan tugas seorang istri salah satunya